hari malam ketiga, ya malam ketiga ya. Dan biarpun kita sedikit datang, tetapi mereka yang mungkin mendengar siaran tertunda melalui YouTube yang sudah kita sediakan. Dan malam ini pelajaran yang kita mau dengar adalah ketika saya perseorangan. Kita sudah belajar ataupun mendengar mengenai dengan bagaimana kita membuat pilihan dan keputusan, keputusan untuk memilih, dan juga kita sedang mendengar mengenai bagaimana untuk persiapan beberapa perkara yang kita sudah dengar semalam, persiapan, dan yang terakhir semalam adalah persiapan untuk mati. Jadi semuanya sudah kita ketahui semalam. Dan pada malam ketiga ini kita lagi belajar mengenai dengan ataupun topik mengenai dengan ketika saya keseorangan ataupun kesunyian. Oke. Dan ini lebih kepada pembahasan ini lebih kepada keputusan yang ingin menjadi keseorangan sampai selama-lama. Sama ada dia berumah tangga di keluarga suatu masa nanti, di surga suatu masa nanti, itu Tuhan yang tahu. Sebab yang kita tahu hanya ada di dunia ini. Jadi ada pertanyaan yang mengatakan bagaimana dengan mereka yang sudah mengambil keputusan untuk menjadi bujang sehingga kepada menghadapi kemudian. Tidak ada jawaban yang tepat untuk itu, sebab itu adalah pilihan individu dan hanya Tuhan yang tahu macam mana dia akan berlaku di surga nanti. Apapun sekiranya itu ada masukan soalan seperti itu, sama-samalah kita membaharui ataupun melakukan reformasi rohani kita supaya kita bersama-sama berjalan di dalam kerajaan surga. Dan di sana semua jawaban ataupun persoalan kita akan terjawab. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, masa dan tempat ini saya serahkan untuk Tuhan mengendalikan dengan pengharapan Roh Kudus satu persatu yang hadir bersama. Begitu juga para pendengar yang ada di platform media. Tuhan memberkati dan Tuhan memberikan mereka hikmat dan kesenangan untuk mendengar ataupun mengerti semuanya. Begitu juga kata-kata yang saya gunakan untuk menyampaikannya, biarlah Roh Kudus yang membisik di hati setiap pendengar, dan dalam nama Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Amin. Baik, ketika saya keseorangan, sebelum itu dikatakan tadi kotak reformasi sudah pun disediakan. Saya harapnya di sini, tapi mungkin ada yang tidak selesa kalau kelihatan ingin menyimpankan. Jadi biarlah di sana supaya kita tidak berapa kelihatan. Tetapi semuanya itu akan berakhir dengan pembakaran nanti, dan tidak ada orang yang membukanya. Biarpun senang dibuka, saya rasa, tapi jangan buka. Oke, tak perlu kita ingin baca lagi itu yang sudah dibuang itu kita perlu kita baca. Oke, apa yang perlu kita masuk di sana ialah bukan sebelah yang masih masuk ke sana. Setiap daripada awal pelajaran ini hingga kepada ayat ketiga ini, perkara-perkara yang kita tidak sudah dengar yang tidak sehaluan dengan kerohanian kita, khususnya mengenai dengan kata-kata kita sendiri, perbuatan kita, ataupun tingkah laku kita yang selama ini kita
lakukan tetapi kita tidak tahu. Apabila kita mendengar daripada firman Tuhan, baru kita ketahui bahwa ya, sebenarnya itu adalah makalah saya, dan saya tidak tahu ini. Saya akan tulis seperti tulis ini, dan biarlah ini akan hangus, di dalam kehidupan saya, supaya sebab saya tidak mau menggunakannya lagi ataupun melakukannya lagi. Yang objeknya ataupun benda itu, ada satu waktu saya mengadakan seminar ini, keluarga ini dan reformasi seperti ini. Ada juga yang bertanya, bagaimana dengan yang tanah bungkus-bungkus itu, pastor? Kamu tahu dari tanah bungkus-bungkus itu kan ada yang merah, ada yang hitam, kan ada yang taruh di sini, ada yang taruh di sini, dan ada yang taruh di sini. Ya, buang itu. Bagus bungkus dan masuk ke sana. Itu tidak ada arti itu di dalam hidup kita. Ya, sangat mengganggu pertanyaan kita. So ini termasuk semua. Termasuk itu, dan juga kata-kata yang besar yang sering kali kita gunakan di dalam hubungan ataupun antara suami istri kepada anak-anak. Ini semua kita tulis seperti mudah saja. Selalu kita sebut ini pemikiran, kan itu kan tidak perlu kita sebut itu sebenarnya. Tidak perlu. Tidak guna belum remaja, itu semua kita tidak perlu sebut benda, sebab itu tidak ada arti. Itu hanya benda ini ataupun kata-kata ini lebih kepada mengutuki ataupun menjatuhkan seseorang, dan tidak ada berkah untuk itu. Boleh itu kita tulis dan kita katakan, saya tinggalkan kata-kata ini atau benda ini. Baik. Mari kita teruskan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kejadian 2 ayat 18. Kita diciptakan untuk hidup bersama. Itu adalah kondisi ataupun ideal kita. Saya katakan jauh pandai, kan? Jadi jangan sampai jam 9. Itu adalah kondisi ideal kita. Maksudnya manusia dicipta untuk berpasangan. Memang Tuhan mencipta untuk berpasangan. Namun kita pelajari. Namun beberapa orang hidup sendiri karena keadaan atau karena mereka memutuskan hidup sendiri. Jadi ini biarpun Tuhan sudah menentukan itu perlu tidak perlu hidup sendirian, dia perlu ada pasangannya, tetapi ada orang yang memutus untuk bersendirian, dan ini tidak ada masalah di dalam Alkitab, menurut Alkitab. Mari kita pelajari apa yang Alkitab katakan tentang persahabatan dan bersendirian, kesendirian. Persahabatan yang kita mau bahas, dan keseorangan ataupun kesunyian secara fisik dan kesunyian secara rohani. Jadi ada dua, kesunyian secara fisik dan kesunyian secara rohani. Dan keseorangan yang tidak direncanakan, ada juga keseorangan yang tidak direncanakan, seperti perceraian dan kematian. Ini kita tidak rencanakan.
dan ini bukan pilihan kita, tetapi tetap berlaku. Oke, tetapi boleh kalau perceraian dan kematian menurut semalam kita punya pelajaran, boleh kita bersedia untuk menghadapinya. Oke, kenapa ya saya? Persahabatan, coba kita lihat. Berdoa lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Pengkhotbah 4 ayat 9. Jadi banyak memberi kekuatan kepada kita mengenai persahabatan ini. Oke. Berdoa lebih baik, maksudnya mesti ada kawan, mesti ada sahabat. Kalau bukan pasangan yang sepadan. Di sini dikatakan di sini Salomo menjelaskan mengapa kita harus berbagi hidup dengan orang lain dalam pernikahan dan dengan anak. Jadi dalam Pengkhotbah 4 ayat 12 dikatakan di sini tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Apa arti? Maksud apa pengungkapan ini? Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Maksudnya suami, istri plus Tuhan di dalam keluarga itu pasti perlu ataupun ada. Tiga komponen atau tiga yaitu istri, suami, dan Tuhan. Tiada orang lain selain dari Tuhan. Jadi kalau ini tiga tidak akan putus akan menghadapi masalah kalau tidak akan menerima. Jika seseorang memiliki masalah, pasangannya dapat memeluknya. Jika yang satu berkecil hati, yang lain dapat memberi semangat. Bersama-sama mereka dapat menghadapi situasi yang tidak dapat mereka lakukan secara terpisah. Jadi kebaikannya ini dua orang ini, kebaikannya suami istri ini ada tempat yang rapat. Jadi istri saya, walaupun saya tidak suka mendengar yang paduan-paduannya kadang-kadang, berarti itulah yang perlu. Dia katakan kalau saya tidak mau cakap, suatu lengkap saja, ataupun tunduk mengutuk ini. So, kepada siapa lagi saya mau cakap? Kepada siapa lagi saya katakan mau berbagi tahu, mau bercerita kalau bukan kamu. Jadi penting suami istri ini berdua ini. So, sama-sama memikul bebanan, sama-sama memikul bebanan. Bahkan di tingkat yang lebih dalam daripada pernikahan, semua orang memerlukan sahabat, betul. Tetapi berada di sekitar orang banyak tidak berarti seseorang tidak dapat merasa seorang diri dan terasing dan memerlukan persahabatan. Setuju dengan ayat ini? Walaupun kita berada di tempat yang banyak orang ramai, tidak semestinya kita itu di dalam keadaan yang tenang. Kita merasa kadang-kadang merasa keseorangan juga, sunyi juga. Waktu anak-anak kami masih kecil, selalu ikut kami ke gereja, ikut kami ke mana-mana pati yang di bawah. Tetapi sekarang sudah semendak, sudah dia pandai sudah mau pikir semendak melihatnya. Kalau kami bawa pun siapa-siapa di sana kenal. Kalau ada yang dia tidak tahu, semuanya tidak kenal. Panggil masih jalan. Jadi maksudnya istri saya bilang kita tidak perlu paksa juga saya bawa. Nanti kita sama-sama dengan orang yang kita kenal, atau peduli, atau dia peduli dia lebih pada tidak itu.
Dan ini kesunyian ini kesetiaan ini perlu kita tangani ataupun bagi penyelesaian. Dan kita tidak boleh memaksa untuk pergi jika itu tidak mengizinkan bagi dirinya sendiri. Baik, itu mengenai dengan sahabat. Kesunyian secara fisik, bagaimana ini? Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Siapa ini? Paulus. 1 Korintus 7 ayat 8. Ini nasihat Paulus. Pertanyaannya di sini, apakah Paulus menentang nasihat Allah dalam Kejadian 2 ayat 18? Paulus mengejutkan kita dengan kalimat ini ketika berbicara tentang kehidupan keluarga. Namun ia segera menjelaskan idea ini. Hanya mereka yang dapat menguasai diri. Ayat 9. Yaitu mereka yang telah diberikan karunia untuk tidak memerlukan kehidupan pernikahan. Itu maksud Paulus. Bagi yang dimaksudkan sini adalah mereka yang diberi karunia untuk hidup seperti itu. Di sisi lain, seorang bujang dapat lebih fokus pada pekerjaan misionaris seperti Paulus. Oke, itulah yang dilakukan oleh Yeremia dan Yehezkiel yang dikatakan sebagai bujang dan duda. Jadi duda itu yang tidak diduga, dan yang tidak diduga pada kawin tetapi kemudian menikah pasangannya. Dan ada orang yang mengambil keputusan tidak mau kawin sudah. Dia tidak mau lagi menolak lapisan kondisi di Dorpakto cukuplah di sana. So ini keputusan pribadi. Jadi kita tidak boleh pandang rendah sama keputusan ini. Dan sebab kita hormat keputusan pribadi, keputusan yang dia ambil. Sebab itu adalah bersama dengan Tuhan yang dipikirkan. Hidup dalam kesunyian tidak berarti sepenuhnya sendirian. Yesus berkata, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Yohanes 16 ayat 32. Walaupun orang itu sendirian, keseorangan, bila dua mereka di mana-mana mau pergi jalan keseorangan, Yesus bilang, aku tidak sendirian. Siapa yang menyertai dia? Tuhan menyertai. Dan begitu mereka yang mengambil keputusan untuk menjadi bersendirian ini. Walaupun tidak ada sahabat yang akrab dengan dia ataupun tidak ada yang mendampingi dia, tetapi Tuhan ada bersama dengan dia. Itu sebab kalau kita berdoa dan kadang-kadang di rumah ini yang rumah yang tempat kami tinggalkan, kalau tinggal seorang banyak yang ingat-ingat tapi istri saya kan berdoa saja, Pak. Jangan berdoa. Saya tidak takut kalau saya tidak takut. Cuma begitulah keadaan kalau keseorangan. Jadi itu anak kami kami kasih tinggalnya siang juga. Sebab dia memang tidak mau tidur kami jalan. Jadi siang juga. Kami balik, dia cerita. Atau orang jalan-jalan di atas. So, saya di dapur berulang. Saya di dapur sama ada satu kucing peliharaan kami dan dia bersama dengan dia. Saya di dapur. Tiba-tiba ada yang jalan-jalan di atas, terus itu kucing borat nama dia. Terus dia lompat masuk tapi di atas. Saya pun ikut. Tidak juga apa-apa. So,
Ini yang kejadian kalau kita perseorangan. Tapi Yesus bilang, saya tidak perseorangan, ada mereka, ada Tuhan bersama. Jadi ini yang ajaib ataupun ini yang menarik bagi orang-orang Kristen. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, dan percaya bahwa ada mereka menyertai bersama kita. Itu kesunyian secara fisik, kesunyian secara rohani. Coba kita lihat, sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang mengudus, Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Apa dia bilang? Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Jadi macam perempuan saja yang mau kalau hidup ini aja, jadi macam perempuan saja dimasukkan yang persediaan yang ada sebab ada suami. Sebenarnya ini adalah perasaan Alkitab, kata-kata Alkitab yang dipahami dan dimengerti bahwa bukan istri, bukan lelaki dan bukan perempuan saja, tetapi lelaki juga. Kalau dia mau menjadi single ataupun bujang, tidak semestinya adalah perempuan saja. Dan kedua ini melambangkan perkawinan ataupun suami melambangkan pemimpin. Dan Yesus adalah pemimpin dalam keluarga kita. Sama ada kita lelaki ataupun perempuan, Yesus adalah pemimpin. Yesus adalah suami kita, Yesus adalah bapa kita. Tuhan adalah bapa kita. Dan semua kita menangkap ya Bapa kami di surga, dan lelaki dan perempuan menyebut Bapa. Jadi dimengerti sudah, dipahami sudah. Tapi mengenai dengan istilahnya, seseorang menjadi sendiri secara rohani ketika pasangannya tidak berbagi kepercayaannya. Ini kalau kesunyian secara rohani. Ketika pasangannya tidak membagi ataupun tidak share mengenai pertanyaannya. Ia harus menjalani kehidupan rohaninya dalam kesendirian. Ia tidak dapat berdoa bersama pasangannya atau pergi ke gereja bersamanya. Ada 3 kemungkinan alasan untuk situasi itu. Ada 3. Jika kita lihat, 1, orang itu telah menikah dengan orang yang tidak percaya. Jadi walaupun berdua, walaupun suami istri, tetapi pasangannya itu tidak seiman dengan dia, itu dikatakan kesunyian, perseorangan secara rohani. Jadi ada kejadian ini, dan inilah yang perlu. Kenapa pelajaran perlu diketahui? Kenapa kita perlu mengetahui ini? Sebab orang yang bersendirian, kesunyian ini perlu berdoa, perlu perhatian, perlu pertemuan, perlu dorongan. Itulah keperluan. Kedua, orang itu telah menerima Kristus sesudah menikah. Ini juga dikategorikan sebagai kesunyian secara rohani di dalam Tuhan. Orang setelah dia kawin baru dia menerima Kristus. Sebelumnya dia tidak menerima Kristus. Tetapi bagaimana dengan orang yang hanya mau dibaptis tetapi tidak juga mau ikut? Itu persoalan lain. Yang ketiga, pasangannya itu telah meninggalkan imannya, suami istri, dan pada mulanya mereka itu sepasang suami istri yang seiman, tetapi akhirnya kadang-kadang kebanyakan yang tinggal adalah
istri bersama dengan anak-anak. Yang suami tidak tahu sudah dibuat bagaimana. Ini kebanyakan yang saya lalui dan saya lihat. Dan ini perlu jadi perhatian bagi dorongan untuk memberikan kekuatan kepada mereka yang kesunyian di dalam rohani secara kesunyian secara rohani. Adalah penting untuk mendukung orang-orang itu dengan mengasihi mereka dan memberi mereka semua dukungan kita, baik secara pribadi maupun sebagai gereja. Jadi gereja harus melihat keperluan kerohanian secara individu di dalam gereja ini. Jadi, inilah keperluan kita untuk mempelajari dan mengetahui mengenai dengan pelajaran pada malam ini. Perceraian yang tidak diduga, kan? Sebab Allah membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan seneta Allah, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jangan jadi pengkhianat. Perceraian menghancurkan rencana awal Allah bagi keluarga. Karena dosa, Allah mengizinkan pernikahan itu rusak dalam keadaan tertentu. Karena dosa, Tuhan masih mengizinkan pernikahan, walaupun dalam keadaan yang susah. Ingat, ada 3 kali Tuhan di dalam Kejadian, kalau saya tidak silap. Betulkan saya kalau apa yang kamu pelajari tidak betul apa yang saya alami. Ada 3 kali. Pertama, Tuhan mengatakan, barang itulah kamu dan penuhilah bumi. Setelah penciptaan Adam dan Hawa sebelum berdosa. Apabila mereka sudah berdosa, sudah jatuh dalam dosa, sekali lagi Tuhan barang itulah kamu. Jadi, dan penuhilah bumi selepas banjir Nuh. Kan? 2 kali sudah Tuhan ingatkan. Ya, itu yang saya ingatkan. So, ini berarti Tuhan mengizinkan perkawinan, walaupun sudah rusak, tetapi Tuhan mau supaya harus berlandaskan ataupun berjalan di dalam generasi akhir, percaya kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan sepenuhnya, bukan melalui generasi kain yang percaya kepada Tuhan, tetapi mau supaya Tuhan ikut dia. Baik. Perceraian menimbulkan perasaan bertabung, depresi, marah, dan kesepian. Alkitab menganjurkan kita untuk membuat segala sesuatu yang mungkin untuk menghindari perpisahan itu, mencari perdamaian melalui kasih, pengampunan dan pemulihan. Kalau kita lihat Hosea ini, kalau kita bacanya menarik ceritanya sana. Ketika perceraian tidak terhindarkan, gereja harus mendukung, menghibur dan mendorong. So, kalau boleh dikatakan, Alkitab menganjurkan kalau terjadi perceraian yang datang, menurut Alkitab harus berusaha supaya kembali bersatu kembali. Jadi, kada ketilau busuk. Sebab banyak perkara yang telah dinyatakan di sini, sekiranya kalau tidak meneruskan apapun, kalau tidak mampu memperbaikinya. Jadi perlu diberi perhatian ataupun bagi pertolongan dan bagi dorongan kepada orang-orang yang melalui situasi ini. Di gereja perlu melihatnya dan perlu memberi dukungan dan
Ini kematian juga. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Kejadian 23 ayat 2. Apa komennya di sini? Kemudian adalah pasti bagi semua orang sejak Adam dan Hawa berdosa sampai kedatangan Yesus kedua kali. Jadi kematian itu kita tidak boleh hilangkan, yang pasti berlaku. Biarpun kita sudah bersedia untuk menghadapinya, tapi kita tidak bersedia menghadapi untuk tidak mati. Kita tetap mati, oleh sebab itu kita bersedia untuk mati. Sebab apabila kita sedia untuk mati, sebenarnya kita tidak mati. Sebab Tuhan bilang, kamu beristirahat di tempat hidup kamu sehingga mendapat. Kan? Beristirahat. Sudah sedia mengenai dengan kematian. Ada mata, iman tidak beriman. Dan Yesus bilang kalau dalam Yohanes 4 sampai saya tempat kalau saya tersilap mungkin boleh artinya. Dikatakan penyakit itu tidak membawa kematian. Biarpun Lazarus sudah mati, tetapi Yesus bilang penyakit itu tidak membawa kematian. Maksud sebenarnya adalah orang yang percaya sama Tuhan, iman sudah sedia untuk mati. Dan apabila sudah sedia untuk mati, maksudnya tidak ada kematian melanda ataupun menguasai. Waktu saya kecil, saya mendengar ini sombong, ini SDA. Ada orang di kampung saya yang membina gereja SDA. Dia katakan SDA itu sedia dalam api. Nah, jadi saya waktu itu baru belajar. Dan kalau sudah sedia di dalam api, artinya menunggu apa sedia itu takut, sedia itu sudah sedia menentukan untuk supaya sebenarnya tujuannya supaya saya tidak mau belajar lebih banyak, lebih lanjut mengenai dengan gereja ini. Apabila saya mempelajari, sebenarnya betul apa yang dikatakan SD itu sedia dalam api. Itu bagi saya. Dan apabila saya membaca Alkitab dan mempelajarinya, saya dapati bahwa memang benar kita semua sedia dalam api. Lihat Saddam Hussein Abednego macam mana dia sedia di dalam api. Biarpun api itu beberapa kali dipanaskan dan dibuang, oleh sebab mereka sedia di dalam api, mereka tidak terbang. Itu artinya bagi saya betul. Tapi dulu saya takut dan orang itu pakai itu untuk menghalang orang memasuki ataupun menjadi gereja ikut gereja sebenarnya SD. Itulah sebenarnya. So, kalau kita lihat mengenai dengan kematian ini, saya katakan sebenarnya takut. Jadi kita sudah sedia untuk mati. Seperti mana kita sudah sedia untuk mati. Maksudnya kita tidak akan terbakar kalau sudah sedia. Kalau tidak sedia, itu terbakar. Pakinu itu askar yang membawa menuntut ke tidak tersebut, ia lebih dapatkan sebab mereka tidak sediakan. Baik, sangat jelas kematian menyebabkan perpisahan yang tak terhindarkan. Pasangan yang masih hidup dipenuhi dengan kesepian. Waktu dapat menyembuhkan luka, tetapi tempat kosong tetap ada. Setuju dengan kata-kata ini. Waktu ataupun masa dapat menyembuhkan luka, tetapi tempat kosong
tetap ada. Kemudian hukum saya tidak dia, atau mungkin yang tahu hari masa paling naik kopiah masa. Apa maksudnya? Allah telah memberi kita harapan untuk bertemu kembali dengan orang-orang terkasih kita dan hidup bersama mereka di dunia baru di mana kematian tidak akan ada lagi. So, menangisi waktu kita meninggal, waktu kita ditinggalkan oleh orang yang kita asli, kita menangisi perlu terluka hati kita, tetapi ia akan sembuh hingga akhir. Apabila kita mendengar, apabila kita berada di dalam pertanyaan yang kuat dan di dalam perjalanan kehidupan kita ini untuk menghadapi suatu saat kemudian kita akan bersama, kita akan bertemu pada akhirnya dalam perjalanan. So, slide terakhir, bagaimanapun keadaan kita, jika kita adalah pelaku-pelaku firman-Nya, maka ada seorang pemandu untuk mengarahkan perjalanan kita. Apapun kebingungan kita, kita memiliki seorang penasihat yang pasti. Bagaimanapun kesusahan, kebalangan, atau rasa kesedihan kita, ada seorang sahabat yang menaruh simpati. The Ministry of Healing, chapter 18, verse 4. Jadi ini kata-kata semangat bagi kita untuk malam ini. Saya harap habis belum lagi. Dia senantiasa mengawasi untuk memberikan ketika yang paling diperlukan berkat yang baru dan menyegarkan, kekuatan di saat kelemahan, pertolongan pada saat bahaya, sahabat di saat kesunyian, simpati manusia dan ilahi di saat kesedihan. Kita terikat menuju ke rumah. Dia yang sangat mengasihi kita hingga mati bagi kita telah membangun sebuah kota bagi kita. Yerusalem baru adalah tempat perhentian kita. Tidak akan ada lagi kesedihan di kota Allah. Tidak ada lagi ratap tangis. Tidak akan terdengar lagi nyanyian pengharapan yang hancur dan orang terkasih yang dikuburkan. Atau menentukan ketika menentukan ada penentukan pernikahan. Tidak ada sudah air mata kesedihan, tidak ada sudah duka cita, dan tidak ada atau menolak kita menebangkai ataupun gunung ataupun gunung. Tidak ada nampak lagi. Dan itulah destinasi keluarga bahagia kita sebenarnya. Destinasi reformasi keluarga kita yang akan kita dirikan, yang kita telah dirikan ini untuk berjalan bersama menuju kepada kegembiraan ataupun surga yang indah. Tuhan memberkati. Mari kita sambut pelajaran yang sudah kita lihat tadi dengan menyanyikan lagu tema dalam 247 betapa eloknya di rumah tangga. Pada kita semua berdiri. Di rumah tangga
Betapa indahnya ya Bapa apabila kami berada di dalam rumah tangga yang Engkau berkati, Engkau pimpin dan Engkau sayangi. Terima kasih karena kenyataan yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang malam, beberapa malam dan sehingga malam ini juga lebih menekankan mengenai ingat Tuhan sangat menyayangi dan sangat memelihara, sangat mempedulikan kepada kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih segala kasih dan cinta Tuhan yang telah Engkau berikan, dan kami memohon dengan penuh keyakinan dan penuh pengharapan supaya setiap ahli keluarga kami akan mendapat kekuatan dan mendapat hikmat dan kebijaksanaan untuk terus berada di dalam keluarga yang Engkau cintai dan Engkau kasihi. Mohon juga Bapa supaya Engkau memberkati bersama dengan mereka yang telah mengambil keputusan untuk bersendirian, dan bersama dengan Tuhan saya percaya dia tidak akan sendirian juga, sebab Tuhan menyertai mereka orang-orang yang mengambil keputusan seperti ini. Mohon supaya Engkau memberkati dan memberikan kekuatan, kemenangan dan juga kesehatan dan juga persediaan untuk apapun, terutama sekali persediaan kedatangan Tuhan dan persediaan untuk menghadapi segala kemungkinan di dalam kematian kita. Kami semua menghadapi perkara ini, bantulah kami dan biarlah kami dapat persediaan untuk menghadapinya dengan penuh keyakinan bahwa kami bersedia menuju kehendak Tuhan, dan apabila Tuhan datang kami akan bangkit dan bersama Tuhan dan bersama kepada semua yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan pada malam ini Engkau menyediakan mereka untuk bersama kami, memimpin kami seterusnya supaya kami dapat kembali ke rumah masing-masing dengan selamat, dan kami datang besok dengan penuh keyakinan mendengar sekali lagi firman. Terima kasih Engkau mendengar, menjawab semua yang kami minta